Shalom, amanginang naposo bulung, ruas HKBP Semarang Barat. Sukacita yang dari Tuhan bersama kita keluarga lepas keluarga. Di malam hari ini kita boleh mengikuti ibadah kebaktian keluarga walaupun secara virtual. Doa kami, Amang Inang, boleh menikmati ibadah kita di malam hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amang Inang, kita mau mendengarkan epistel buat pertanyaan kita malam ini. Mari kita menyiapkan Bibel atau Alkitab kita, yaitu yang diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas,
kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Amanginang, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 710 sia, UBG Suaram O Yesus. Suara oh Yesus, bagi suara oh Yesus, bagi suara oh Yesus, naman Johon ikon maaf. Wow Yesus Tuhanku, Patuhun madalalu asa unang-unang liluan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan pada saat ini, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk mampu bergerak maju, untuk mampu terus hidup, untuk mampu melihat masa depan, dan juga untuk mampu bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan, bisa kita katakan tidak akan ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Karena
jika tidak ada pengharapan dalam diri seseorang, maka ketika ada sakit penyakit, dia tidak akan mampu menghadapinya dan akan cenderung semakin lemah karena mengarah kepada putus asa. Tetapi selama ada pengharapan, bagaimanapun beratnya beban hidup, sakit penyakit yang dihadapi, pasti ada kekuatan yang kita rasakan. Sebenarnya yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia adalah penyakit ketidaksabaran. Yang menggoda seseorang untuk tidak setia adalah ketidaksabaran. Mengapa? Karena manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan sesuatu yang instan, yang segera dirasakan hasilnya. Maka tidak heran kalau sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaannya yang dianut selama ini. Tidak ada kesabaran. Maka untuk menghadapi persoalan ini, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham, tokoh Abraham sebagai contoh konkret seorang pribadi yang sudah menerima janji Allah dalam kehidupannya. Iman Abraham, meneladani iman Abraham akan menopang, akan menguatkan pengharapan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca mulai dari ayat 13 yang menceritakan pengharapan Abraham kepada Allah untuk mendapatkan keturunannya. Di dalam proses pengharapannya kepada Allah tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka dalam cerita atau berita Abraham, dalam nats ini ada 2 poin yang perlu kita teladani dan juga kita renungkan. Yang pertama, kesabaran menanti. Bahwa Tuhan mempunyai waktu yang sangat tepat untuk kebaikan kita meskipun di luar pemikiran kita. Kadang waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kadang kita sebagai manusia yang lemah ini, tadi sudah saya katakan, mempunyai sifat yang tidak sabar untuk mencapai tujuan hidup. Sehingga untuk menjalankan kehidupannya lebih cenderung dengan mengandalkan kekuatan dan pemikirannya sendiri tanpa melibatkan Allah. Maka hasilnya bisa menjadi sia-sia, tidak dirasakan jerih payah itu seperti sia-sia adanya. Karena selalu dibatasi dengan ukuran pikiran kita sendiri, kemampuan manusia itu sendiri. Bila kita menanti dari Tuhan, tentu merupakan suatu yang langkah yang tepat. Meskipun di dalam menjalankannya, kita tetap berusaha untuk mencapai tujuan itu. Memang kita harus bertindak, berbuat. Tapi ketika kita berpengharapan, maka akan semakin termotivasi. Dan tentu kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan akan dianugerahkan kepada kita, maka kita bisa mencapai tujuan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kemauan kita, bukan batas kemampuan kita, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kesabaran untuk menanti. Yang kedua, menanti atau menaati janji Allah. Yang kedua, menaati janji Allah. Satu yang pasti, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam pendiriannya. Allah yang kekal, Allah yang setia sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan Abraham, Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunannya. Meskipun secara ilmu pengetahuan manusia bahwa Abraham dan Sarah mustahil mendapatkan keturunan kembali. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah
mendapatkan anak di usia ketika mereka usia sudah lanjut. Abraham mempunyai kepercayaan yang sangat teguh kepada Allah. Sehingga apa yang dijanjikan Allah, meskipun mustahil dalam pemikirannya, pengetahuannya, tetapi dia menerimanya dengan sukacita. Demikian pula kita sebagai manusia yang beriman, yang mau menaati kehendak Tuhan, kita bisa mengalami kehidupan yang lebih dari kenyataan seperti Abraham. Artinya jangan kita batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita dengan kemampuan kita yang terbatas. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berpengharapan, kita harus mengingat firman Tuhan itu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia mengatakan tidak, tapi kita harus mengatakan Tuhan akan menunjukkan kuasanya, mujizatnya di dalam kehidupan kita. Maka dengan adanya pengharapan, kita berpegang dengan kekuatan dan aman bagi kita untuk menghadapi badai kehidupan kita. Itulah tadi pengharapan, seberapa besar pun problema hidup itu, kita akan mampu menghadapinya. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan saling bekerja sama dan dilengkapi kasih kepada Kristus yang menimbulkan kehadiran anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Iman dan pengharapan seiring sejalan saling menopang, dan itu akan melahirkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan keturunannya. Yang patut diteladani adalah kesabarannya menanti dan juga ketaatannya menaati janji Allah sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Dia tahu Allah itu adalah Allah yang setia, karena Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Satu yang pasti dalam kehidupan dan dalam pemahaman Abraham, walaupun dalam hidupnya tidak semua janji Allah itu dia alami, tapi imannya mengatakan sampai kepada keturunannya setelah dia meninggal itu akan digenapi oleh Allah. Itu akan terwujud karena yang mengatakan itu adalah Allah yang dia percayai. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Orang yang hidup dalam pengharapan harus setia, harus tekun, harus serius, harus sabar. Jangan kita mengukur kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya orang yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan untuk melihat dan mengalami hal-hal yang melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu dikatakan tadi dalam ayat 19 sampai 20, sauh yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita, jangkar yang kokoh yang membuat kapal tidak terhanyut arus laut. Kita bayangkan kapal yang ditahan oleh jangkarnya. Bagaimanapun kuatnya gelombang laut, kapal itu tidak akan bergerak dari tempatnya. Berapalah ukuran jangkar kapal dibandingkan dengan kapal yang besar, tapi bisa ditahan, tidak terpengaruh oleh besarnya gelombang laut. Itulah kuatnya pengharapan. Pengharapan melebihi segala sesuatu yang membuat manusia itu kuat untuk menghadapinya.
Dan bahkan mungkin kita pada saat ini dalam minggu ini kita merayakan ulang tahun HKBP yang ke-160 tahun. Tentu sebagai jemaat kita harus berpikir, berenung, mengevaluasi sebagai warga jemaat apa yang sudah aku perbuat. Dan sebagai orang percaya banyak harapan-harapan yang kita harapkan terjadi dalam diri HKBP. Itu melalui siapa kita dapatkan. Jangan kita harapkan melalui diri orang lain, tapi melalui diri kita. Aku jemaat HKBP. Aku punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Dan mari kita tunjukkan bersama. HKBP yang sudah 160 tahun tentu sudah sangat luar biasa karya Tuhan. Tapi bukan menjadi sudah cukup. Tapi ke depannya, apalagi di zaman 4.0 ini, bagaimana kita memakai teknologi yang sungguh luar biasa ini menunjukkan jati diri kita sebagai jemaat, jati diri kita sebagai HKBP. Banyak harapan dan pasti akan Tuhan tunjukkan. Kenapa? Kita harus percaya Tuhan sangat mencintai HKBP. Maka kita juga harus mencintai gereja kita HKBP yang sudah berumur 160 tahun di tanggal 7 Oktober 2021 ini. Maka kita harus percaya bahwa iman dan pengharapan kita harus bekerja bersamaan. Dan harus kita munculkan kasih dalam diri kita untuk melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu akan menghadirkan anugerah Allah dalam hidup kita. Maka mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus yakin pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kenapa? Yang berfirman kepada kita adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang tetap terus setia memberkati orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah merasakan bagaimana Engkau ikut campur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan semakin menguatkan pengharapan kami. Semakin menguatkan iman kami kepadamu. Sehingga apa yang kami harapkan Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan Tuhan pikiran kami, kemampuan kami membatasi kuasa-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus dongani las rohan, Yesus si pangurupi las rohan, kota porseyaoni dohotos ni rohami, mardongaton Yesus si las rohan, las rohan, las rohan. Las rohan, molo Yesus dongani las rohan, jaga on naton dimi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita semua saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.